Oke, halo guys. Oke, balik lagi sama gue TJ di Sharing with Dialog live di Instagram. Sebenarnya hari ini nggak terlalu banyak, nggak ada yang bahas sih sebenarnya. Bukan nggak ada yang bahas, tapi gue lebih kayak ngalor ngidul aja. Cuman ada karena apa ya, kontennya tuh sharing with dialog ya. Sharing, jadi gue sedikit sharing aja. Kayak kemarin tuh ada berita, tapi ini sebenarnya bukan ranah gue ya. Biasanya kalau bahas-bahas gini tuh ke Let's Talk About It gitu kan. Ada berita yang katanya tuh pemerintah butuh kritik gitu kan. Tiba-tiba gue langsung batuk men. Jadi saat pemerintah bilang gitu tuh gue tiba-tiba batuk. Cuma batuknya tuh kayak beda gitu loh. Biasanya kan batuk gitu kan. Biasanya gitu. Nggak tahu kemarin pas baca itu terus tiba-tiba batuk tuh enggak tapi gitu. Jadi kayak gimana gitu, tenggorokan tiba-tiba berubah gitu. Tapi nggak bermaksud sih. Gue akan bahas terkait itu. Tapi gue akan bahas sedikit terkait sedikit yang sensitif terkait about mungkin hubungan seks lebih tepatnya. Oke, kenapa gue nggak akan menganggap hal tabu untuk seks ya? Karena pada akhirnya mungkin secara tiba-tiba panas bentar ya. Gue lupa nyalain pendingin ruangan. Itu. Oke, sebelum gue lanjut gue sapa dulu Dialog ID. Hai Dialog ID. Welcome. Di Indonesia, lebih tepatnya di Indonesia, mungkin nggak cuma di Indonesia, mungkin di luar juga, tapi gue akan lebih dari sudut pandang Indonesia karena gue tinggal di sini. Seks itu tuh masih tabu banget, hubungan sesama jenis itu tuh tabu banget. Tapi menurut gue sih, mungkin itu pola pikir setiap orang beda lah ya. Kita nggak bisa maksain. Mungkin di sini pun sebagai pola pikir gue ya, maksudnya gue melihat dari sisi ya mungkin lingkungan juga gitu ya, gue lihat ya. Lebih kayak gini, bagi orang itu tuh hal yang tabu banget dibahas di sini. Kayak apa sih kayak gini, but menurut gue suatu saat itu tuh bukan suatu saat, tapi itu tuh kayak itu hal yang bukan tabu, tapi makanya harus ada namanya sex education gitu. Jadi saat orang-orang cuma bicara jangan hubungin ini, tapi pernah nggak sih kalian memberikan pendidikan yang kayak kenapa sih nggak boleh gitu? Mungkin cuman secara garis besarnya, misalnya nggak baik itu, dilarang agama, dilarang ini, dilarang itu, nggak boleh sama, itu tuh hal yang tabu pokoknya, intinya gitu. Pokoknya dilarang sana sini dan sebagainya. Oke. Pada dasarnya ini secara yang gue tahu aja gitu ya, yang gue tahu dan secara pribadi gue gitu, pendapat gue pribadi, itu tuh kayaknya jadi semakin kesini hal itu tuh menjadi sebuah kebutuhan setiap orang. Dan lu kemungkinan gue loh, ya kan, nggak mungkin dong gue munafik gue bilang nggak tahunya gue kayak gimana gitu kan, yang kayak itulah yang di sana yang bilangnya anti korupsi tapi tanya korupsi itu kan ngepet banget lah kan gitu. Nah, jadi sini poinnya adalah gini. Kenapa di Indonesia terkait hal itu tabu gitu, pertama. Nah, dan juga misalkan kayak orang pacaran gandengan tangan, misalkan nih, kalau sekarang sih kayaknya udah jauh lebih bebas. Kalau dulu kayak orang ngobrol duaan di taman dan sebagainya, itu tuh pasti langsung dianggap apa gitu. Tapi orang-orang tuh masih banyak yang bilang kalau pacaran tuh nggak usah sok-sok masalah depan umum lain sebagainya gini dari masyarakat. Tapi saat orang pacaran mereka di tempat yang nggak dilirik orang lah kasarnya ya kalian paham sendiri lah, nggak dilirik orang sebagainya, digerebek. Sebenarnya kalau jadi intinya tuh kayak kalau emang nggak boleh udah bilang nggak boleh gitu. Kenapa? Jelasin kasarnya gitu. Karena kayak ini deh, kayak apa ya bahasanya tuh, kayak kenapa sih itu jadi hal yang tabu banget di Indonesia. Bahkan tuh kayak hal menurut gue pribadi pun kayak
ya itu hak hak mereka gitu. Ya ini pun dari sudut pandang gue balik lagi bilang dari sudut pandang gue itu hak hak mereka itu. Mereka mau ngapain kayak mau apa kayak serah mereka, mereka yang nanggung gitu. Selama lu ya kan tugas kita ngingetin sebagai gini, ya sok mangga kalau mau ngingetin nggak apa-apa, tapi kan balik lagi keputusan di tangan setiap orang yang melakukan, setiap orang yang menjalankan gitu. Apalagi kalau misalkan ada orang yang kayak dikit-dikit tuh bawa kayak disambungin dengan agama ya kan, nggak salah, gue nggak salah, bener, gue bilang itu nggak salah. Tapi sebelum kalian nyambungin ke agama, kan harus paham dulu gitu sejauh mana pendalaman agama kalian gitu. Jangan kalian teriak-teriak tapi kalian sendiri kayak anjir, baru juga lo kasar gitu, baru juga lo beres baca satu buku gitu, lo udah jadi kayak orang paling dewa gitu, kasar, kayak paling paham. Itu karena kenapa gue ini kayaknya, gue nggak tahu tapi semakin kesini banyak di lingkungan gue, lebih tepatnya lingkungan gue tuh banyak teman-teman gue juga gitu, bisa bilang teman-teman gue juga yang kayak bahasanya obrolan kayak gitu tuh mereka baru tahu gitu. Lo bayangin kayak ada yang baru tahu kayak oh ternyata yang kayak gitu ada ya, ternyata ada yang pola pikir kayak itu normal ya ternyata gitu. Dan menurut gue adalah ya itu normal gitu, itu normal kalau menurut gue. Atau kalau menurut kalian tabu dan sebagainya, itu mah urusan kalian lah, hak kalian juga kan. Dan ini kan penyampaian dari sisi gue gitu kan. Sebenarnya panjang banget kalau misalnya mau gue jabarin. Sebenarnya dari kemarin tuh gue pengen bahas tentang ini, tentang ya bisa gue bilang hubungan antara dua jenis manusia berbeda kelamin itu makanya kayak itu kok balik lagi ke orang-orang, kayak dia mau ngelakuin apa kayak urusan dia gitu, dia mau ngelapain kayak urusan dia gitu. Kalau misalnya kalian kayak gini deh, jangan sampai kayak gini, lo teriakin orang bermotor nggak pakai helm, woi pakai helm dong, sedangkan lo sendiri nggak pakai helm men. Ini kayak sih kayak gimana ya itu tuh ngepet banget kayak lu ngapain negor gue, lu sendiri nggak pakai helm ini gitu. Nah hampir kayak gitu sih, makanya kayak terkait ini tabu atau enggak ya itu baik lagi kalian. Tapi menurut gue itu tuh bukan hal yang tabu untuk dibahas, untuk dibicarakan, bahkan untuk sama temen dan sebagainya, asal tahu batasnya, jangan kelewatan. Itu tahu batas, jangan kelewatan. Ya, harus tahu lah itu tuh sensitif atau enggak, tahu lah gitu. Jangan sampai kayak pengen tahu sampai dalam-dalamnya. Menurut gue sih nggak perlu gitu, ngerti gak sih? Kecuali lu deket banget sama temen lu, udah sohib banget lah, sohib dah kasarnya, makan sepiring berdua lah, anggaplah gitu sama sahabat lu, dah sohib banget gitu ya. Teman-teman cowok teman-teman tongkrongan lu sohib lah, itu hak kalian juga kalau mau di ini gitu. Tapi jangan sampai tuh jadinya menjudge orang lain gitu. Apa yang kalian lakukan ya udah kalian aja yang tahu gitu kasarnya. Jangan sampai kalian pindah-pindah gitu, maksudnya ya udahlah cukup kalian yang tahu karena kalian yang lakuin sebagainya. Kecuali lu sohib banget lu cerita dan sebagainya, ya silakan terserah gitu. Tapi jangan sampai lu merusak nama orang lain gitu. Nama orang lain yang sampai lu rusak kasarnya gitu. Contohnya nggak jauh-jauh kayak kemarin gue sempet temen deket gue bahkan oke, sebelum gue lanjut gue bakal sapa dulu Zimbar, temen deket gue. Rasanya gini, apa ya, dapat perlakuan yang nggak baik sebenarnya. Tapi gue nggak bisa bilang juga dia bener gitu ya kan. Jadi kita jadinya tengah-tengah lah, abu-abu gitu. Mau dibelain juga nggak bisa, mau disalahin juga nggak bisa gitu kasarnya. Bahkan jadi sampai mindset orang-orang berpikir bahwa orang itu bisa dipakai kali ya, bisa dibilang dipakai. Menurut gue kayak ya itu orang lain lagi ya kalau misalnya, tapi jangan sampai lu ngerusak juga nama orang lain gitu. Jadi mindset di orang-orang beda, biarkanlah orang lain yang tahu secara sendirinya gitu, nggak perlu melalui diri lu gitu. Apa sih yang harus lu banggain, apa sih yang harus lu banggain, nggak ada gitu itu sih. Makanya penting banget hal-hal yang kayak gitu dibilang untuk obrolan-obrolan gini-gini,
dibilang menurut gue tabu tuh nggak juga ya, seharusnya nggak tabu ya obrolan tentang seks. Tapi kalau hal-hal yang mencakup pribadi lu, hal-hal yang sensitif misalkan, ya lu jangan, lu ini baru itu hal-hal yang kayak itu nggak layak untuk diobrolin. Maksudnya itu tuh nggak layak di lo tahu, cukup maksudnya orang-orang tahu, cukup lo aja yang tahu gitu. Karena nggak cuma satu dua orang, tapi ada beberapa orang di sekitar gue lah pokoknya. Ya itu kehidupan lo men gitu. Kayak gue cuma bisa bilang ya bagi gue sih biasa aja, gue sih open aja, lo mau ngomongin apa kayak, lo mau ngomongin apa kayak bebas. Tapi selama itu lo nggak ngerusak nama orang, kasarnya tuh orang udah lo pakai dan sebagainya, ya itu urusan lo gitu, gue nggak perlu tahu gitu. Tujuan lo apa sih untuk itu gitu? Tujuan lo apa sih? Kayak hebat nih gue udah sama dia udah gini, ini itu, ya itu kan urusan lo ya. Sebenarnya hak dia juga untuk berbicara, tapi kayak jangan sampai lo buat orang lain berpikir oh ternyata cewek ini bisa ini, atau misalkan pasangan ini bisa ini. Sorry gue nyebut merek tadi. Itu mungkin itu aja sih yang mau gue sharing. Mungkin dari teman-teman sekalian, menurut teman-teman sendiri sih sebenarnya pembahasan tentang seks di lingkungan kalian, sebenarnya bukan lingkungan tapi di halayak umum, sebenarnya tuh masih tabu atau enggak sih? Itu sih yang paling penting. Oke, sebelum gue lanjut, gue bakal sapa dulu. Ada Adrian. Hai Adrian. Apa nih? Live IG nih. Hani. Hai Hani, how are you Hani? Itu. Jadi jangan sampai pola pikir, jangan sampai kalian membuat orang lain tuh berpikir bahwa orang yang lo ceritain itu tuh bisa dianeh-anehin gitu. Itu sih. Karena belum tentu orang yang lo ceritain menerima hal itu sih. Karena banyak banget sih kalau gue, bahkan kasarnya dari temen gue ke temen gue juga gitu, nyambung ternyata kayak itu. Tapi menurut gue sih emang hal yang nggak tabu, tapi yang jadi masalah itu adalah saat kalian membahas itu ke publik gitu, ke publik. Kayak apa yang mau lu tonjolin? Kejantanan lu kek, kejagoan lu kek, ke apa kek, itu yang nggak peduli, urusan lu gitu. Kecuali nih kalian sama-sama nyebarin, udah sepakat udah nanti kalau ngobrol misalnya kita gue sama teman-teman gue tuh suka ngobrol gini-gini loh, kalau misalnya gue cerita tentang kita gimana, deal dua-duanya ya silakan gitu. Udah nggak live Spoon lagi ya, pindahnya ke IG. Kalau nggak salah Spoon tuh udah mau tutup Han, jadinya aku nggak pernah di Spoon lagi karena udah sepi banget kan. Jadi akhirnya untuk mengembangin media live Instagram, jadi akhirnya pindah di Instagram juga gitu. Karena juga ini kan masuknya dari Pod ID ya, dari Dialog ID gitu, yang lagi dibangun. Semoga bisa berjalan dengan baik dan makin membesar dan semakin punya nama. Kamu setia banget ya sama aku ya Hani ya. Padahal orangnya nggak setia loh. Pindah-pindah aplikasi. Amin. Itu dia. Jadi sebenarnya sharing-sharing ini tuh gue lebih kayak ngajak teman-teman buat sharing tentang ini ya, apa namanya, obrolan tabu ya. Seks itu seperti apa gitu. Tabu nggak sih menurut kalian kalau kita bahas tentang seks? Nah kasarnya gitu. Karena masih banyak orang yang kayak mikirnya apa sih ini. Emang sih masih ada orang yang kayak apa sih lu bahas-bahas gitu-gitu. Mungkin sebagian orang ada masih terkesan jadi tabu, tapi sebagian orang juga enggak gitu. Nah, gue termasuk enggak. Gue kayak masa bodoh aja selama yang tadi gue bilang. Selama lu tidak merusak nama orang, selama lu tidak membahas atau mencari tahu tentang orang itu lebih dalam, apa aja yang lu lakuin, gimana dan sebagainya, itu urusan lu gitu. Tapi kalau misalkan di luar itu ya udah ngobrol aja, ngobrol santai sebagainya. Itu sih. Oke, Alvin YB. Hai Alvin. Itu sih. Terus tadi Amin, Hani tadi Amin. Pucak. Iya dong. Nah, kamu jangan terlalu setia ya. Kamu harus cari yang lebih baik. Asik. Gila, ini di live IG coba gue bilangnya lo hebat kan gue.
kasihan, takutnya nanti ada yang nungguin ternyata gue ngilang gitu, ghosting gitu. Ya, buat teman-teman yang ini jadi sharing with dialog, lebih tepatnya di IU, disponsori oleh Seruput. Oleh Seruput, kalian bisa lihat langsung di Instagramnya di @sru.pud, sru.pud. Itu adalah puding dalam kemasan botol. Ya, cara lain dong, harus tampil beda. Nikmatin puding masak pakai sendok, nyari tempat duduk capek. Ya kan? Kalau lu penuh tempatnya gimana mau duduk, bawa pulang, ya kan? Gitu. Itu sih. Mungkin ada yang mau, Hani mungkin mau bergabung, Hani, buat sharing-sharing. Oke, gue sengaja ngajaknya yang cewek untuk sharing. Siapa tahu ini lebih menarik obrolannya. Enggak juga sih sebenarnya. Wah, gue parah nih, gue pilih-pilih. Enggak canda gue. Iya. Jadi itu sih sebenarnya di sharing with dialog episode kali ini. Sebenarnya gue mau bahas lebih panjang lagi, cuman gue nggak akan terlalu panjang di kali ini. Mungkin di next baru gue bakal coba bahas lebih panjang lagi kali ya, gitu, terkait about next gitu ya. Terus terkait about ini sih, gue juga semakin sini banyak istilah-istilah sebenarnya yang gue udah lama tahu, tapi ternyata banyak teman-teman gue yang baru tahu. Gue juga kaget sebenarnya. Gue kira mereka udah jauh lebih tahu, ternyata gue duluan gitu. Jadi kayak, ya ampun, percuma selama ini gue polos-polos. Gue tuh anaknya polos banget loh. Gue tuh nggak tahu apa-apa, ya kan. Saking nggak tahu apa-apa tuh teman gue jauh lebih nggak tahu apa-apa gitu. Padahal tampilannya tengil, cara ngomongnya tuh pokoknya seakan-akan orang yang udah tahu segalanya gitu, ya kan. Tapi ternyata pas ngobrol kan, wah, gue kayak terus dalam hati gue, anjir lu baru bahas sekarang, anjir lu baru tahu sekarang. Gue cuman kayak, tapi untungnya gue dalam hati, kalau enggak gue dihina-hina kali ya ngomong gitu. Ada. Oke, sebelum gue lanjut, gue mau lihat dulu Han lagi mager pasang jilbab, next time aja. Oke, nggak apa-apa, nanti next time berarti minggu depan ya. Minggu depan berarti hari Selasa jam 9, oke? Oke. Habis sambil ngopi dia sambil dengerin. Ntar lagi ngilang main game nih si Zimbar ini, ya kan? Oke, menurut kalian pribadi yang sedang nonton live ini, apakah, gue mau nanya ke kalian tapi nggak tahu ini sensitif atau enggak, tapi gue mau nanya ke kalian bahwa tabu nggak sih membahas tentang seks? Pertama, yang kedua, apa menurut kalian, apakah hubungan itu sebuah kebutuhan atau emang hal yang sakral? Kasarnya adalah yang cuman dibahasnya ya sama orang-orang ini aja gitu. Lambaikan tangan Aulia, hai Aulia. Zimbar, din. Waduh, udah kayak mobil ya. Din. Ya kan, ada quote nih. Woi, apa nih quote-nya? Oke, sambil gue tunggu quote-nya, gue lanjut lagi. Nah, itu menurut kalian sih. Pakai bahasa Inggris lah ya kan. Aduh, aku nggak bisa Inggris. Oke, gue akan bacain quotes dari Zimbar. Dia bilang, ini quotes-nya adalah, ini berarti you have got to know when to hold them, know when to fold them, know when to walk away, and know when to run. Kennedy Rogers. Tolong bisa dibantukan pengertiannya. Ya ampun, gue lihat banget bobrok gue dalam bahasa Inggris ya. Kamu bisa, gue tuh mendapatkan Oke, karena ini susah sekali, gue akan minta bantuan Mbah, ya kan. Aku tuh kalau bahasa Inggris nggak bisa yang sulit-sulit, ya kan. Tolonglah ya.
Aku biasanya pakai bahasa-bahasa yang standar sehari-hari ya kan, kayak how are you, good morning ya kan, good afternoon, apa yang ditenun gitu, itu loh. Oh, oke, Anda harus tahu kapan. Oh, oke, saya paham. Berarti Anda harus tahu kapan Anda harus menahannya, ya kan? Tahu kapan verb nih. What's the meaning of verb ya? Verb. Sorry. Verb itu gue cuma tahu di kartu. Menutup. Oh, oke. To know when you walk away. Oke, and know when to run. Ya, jadi lo harus tahu kapan lo harus menutupinya, berarti ya. Menutupinya, dan lo harus tahu kapan, intinya menyembunyikan ya jatuhnya ini. Jadi lo harus tahu kapan disembunyikan, kapan harus ditampilkan, dan lo tahu kapan lo harus when to run, dan kapan harus lari gitu. Terima kasih lo Bapak Jimbar karena sudah memberikan course bahasa Inggris ya kan, terima kasih. Mungkin Ibu Hani bisa membantu menerjemahkan sebagai guru bahasa sastra gitu. Kenapa ya akhirnya membahas itu tuh, karena kadang gue ini aja sih sebenarnya tadi kan awalnya gue udah bilang kan, gue awalnya tuh mau habis denger berita kemarin lah, waktu tuh dengar berita pemerintah minta dikritik kan, cuman waktu gue baca itu tuh gue tuh langsung batuk gitu, cuman batuknya tuh kayak beda aja gitu. Biasanya kan batuk gitu, ini tuh enggak. Kemarin pas habis baca gue langsung batuk-batuk keluarnya kata-kata ite gitu kan, jadi kayak gimana gitu, kayak ada yang aneh gue gitu. Nah cuman gue gak mau bahas karena itu biasanya kita bahas di Let's Talk About It biasanya. Kalian dengerin aja hari Kamis jam 9 di Spotify ada, Anchor ada, Apple Podcast ada. Langsung aja kalian cari di Pod ID gitu. Karena greget aja gitu, maksudnya kadang ada orang yang menyalahgunakan kayak hyper, kayak ketagihan, bisa dibilang addicted ya. Addicted tuh ketagihan ya. Kayak hyper, orang yang ketagihan sama orang yang butuh itu. Jadi kayak mereka tuh kayak hampir susah membedakan gitu ya. Maksudnya hampir tipis banget. Kayak gue butuh dan atau gue ingin gitu. Misalnya kayak lu butuh apa, hubungan intim itu tuh lu karena lu butuh atau karena lu ingin. Nah itu tuh kayak gitu, kayak orang kayak bilang, aduh gue butuh gini. Tapi emang katanya, gue waktu tuh udah lama banget sih gue bacanya, karena itu lebih parah dari menggunakan obat-obatan. Kalau udah sekalinya gitu langsung ketagihan gitu, itu lebih parah dari obat-obatan. Mungkin kayak obat mah kali, atau obat antimo kali ya gitu. Oke. Nah jadi emang sebenarnya hari ini tuh gue nggak terlalu lama, karena gue akan lama di next gue akan lama sharingnya terkait yang tadi barusan gue bahas. Karena terkadang kita tuh dilarang tanpa diberitahu, kasarnya gitu. Banyak orang-orang ini, makanya masalahnya orang Indonesia tuh orang-orang kepo, orang-orang yang penasaran, pasti akan cari tahu. Setelah dicari tahu, mereka penasaran, itu gimana ya, ini gimana sih sebenarnya, kayak gimana itu. Makanya kayak mereka mencari tahu dengan sendiri karena tanpa pendidikan yang memadai gitu sebenarnya gitu. Sama kayak halnya orang-orang yang kayak mereka terbiasa bertanya gitu. Mereka biasa bertanya dibandingkan mencari sendiri. Nah bedanya tuh kadang gini, ada mereka yang bertanya, setelah mereka tahu akhirnya mereka cari tahu lagi. Ada juga mereka yang bertanya udah cukup, oh ternyata gitu. Kayak oh ya udah gue tahu ini tuh gini, nggak nyari tahu. Ada yang kayak gitu. Ada juga orang yang kayak mencari sendiri, kasarnya ada. Mereka cari by apapun gitu, internet kayak by apa, kayak by buku, kayak by apa, by Viper, kayak apa, pokoknya by lah gitu. Ada. Makanya kadang gimana caranya kita bisa memastikan aja gitu, gimana caranya? Lebih kayak
kalau lu nggak bisa ngasih tahu, ya lu jangan mengeluarkan kata-kata itu gitu atau larangan itu. Nah itu kayak jangan hubungan apa, jangan seks bebas gini gini gini. Sekarang posisinya adalah gini, apakah mereka dikasih tahu, alasan kenapa nggak boleh hubungan seks? Paling kan rata-rata paling sering dikasih tahu tuh paling nggak baik buat penyakit pertama, terus nanti bisa punya anak di luar hubungan, biasanya nikah karena kecelakaan, kan hal-hal kayak gitu loh. Tapi coba kalau misalkan lu dikasih ini, kalau pola pikirnya suatu saat gue mikirnya gini, kayak gue pola pikirnya, kalau itu jadi sebuah kebutuhan manusia ya, dalam hal itu gitu ya, mereka juga harus diberitahukan gitu alasan mereka nggak boleh sembarang melakukan itu, nggak boleh sembarang. Sekalipun mereka melakukan, setidaknya dikasih tahu caranya, pencegahan dan sebagainya. Itu sih, karena itu hal yang sangat-sangat menurut gue harus banget anak-anak kasih tahu gitu ya, orang-orang kasih tahu juga yang anggap aja masih anak-anak sekolah, karena banyak banget pasti berita-berita yang anak-anak yang baru masih di bawah umur ya kan ketahuan melakukan apa, terus atau mungkin ini apa, bahkan mereka yang bahkan masih main di semak-semak ya kan, mungkin atau di sawah, lu lagi jalan di pinggir sawah ya kan, ada motor tapi nggak ada orang biasanya tuh. Nah itu positive thinking, dia lagi ini menanam padi ya kan. Itu sih yang kayak gitu, karena orang-orang akan jauh lebih terpuaskan rasa ingin taunya gitu. Itu sih, wah bentar lagi gue jadi menteri ini dah, menteri pendidikan deh. Enggak lah, menteri pendidikan kayaknya harus rektor kali ya. Ya udah, takutnya gue jadi menteri pendidikan berani ngomong gini, belum lama nanti di reshuffle kan, takut aja gue gitu. Makanya itu aja sih sharing with dialog di minggu ini, episode kali ini maksudnya. Dan minggu depan gue akan bahas lebih detail lagi. Kalau nggak minggu depan ya 2 minggu lagi lah ya. Di episode berikutnya pasti gue akan bahas lebih detailnya dan lebih terperinci gitu. Gitu sih. Karena emang susah banget ya. Kalau kayak gitu tuh masih pergolakan atau ini ya, antara ya dan tidak gitu, ya dan tidak, tabu dan tidak, itu sih. Itu yang paling penting sih, karena emang susah banget membedakan gitu. Susah banget membedakan antara ingin dan butuh gitu. Kadang orang-orang malah cuma untuk kesenangan tersendiri. Orang berani melakukan tapi nggak bertanggung jawab. Kayak gitu banyak banget malah. Sudah melakukan, ternyata nggak bertanggung jawab. Itu tuh ngepet banget sih anjir. Gitu. Tahu-tahu udah bablas aja kan, gak bablas ya kan. Bukannya nikah karena kecelakaan, malah ditinggal aja setelah celaka, tabrak lari dia kan. Itu kan ini kayak kita cuma dikasih tahu, lu jangan kebut-kebutan ya ntar kecelakaan gitu. Taunya nggak dijelasin detailnya. Kalau misalkan lu sepi, dijelasin misalkan jangan ngebut banget, jangan ini banget, harus hati-hati, harus tetap lihat kanan kiri, terus jangan lupa lu pakai helm meskipun deket, kayak kasar itu kayak gitulah gitu. Jangan sampai tiba-tiba langsung gas aja terus nggak boleh ya gini, tapi nggak dijabarin men. Kita kan kadang nggak tahu, orang-orang nggak tahu, apalagi orang-orang, bukan orang-orang tapi biasanya anak-anak bawah umur rasa penasarannya lebih tinggi, bahkan mereka mencari tahu sendiri tanpa adanya dipantau gitu. Kasar biasanya tuh kalau di TV itu ada ini tulisan BO, itu bukan booking online ya, itu ini apa namanya, bimbingan orang tua biasanya gitu. Itu biasanya kan harusnya gitu, kayak harus dikasih tahu kenapa, harus dikasih tahu kenapa nggak boleh, intinya tuh gitu. Jangan cuma dilarang gitu, gitu sih. Itu aja mungkin yang dengerin bisa lihat lagi di live di IG gue, di live-nya nanti ada posan sih, ada postnya. Dan sebelum gue ini, gue sapa dulu Silaban. Hai Silaban. Terus ada Mezentation. Hai kami. Udah lama banget gak ketemu kami ini. Itu. Jadi emang
Jadi emang itu sih tergantung perspektif kalian gimana. Seks itu hal yang tabu, sebuah keinginan yang terlarang, bukan keinginan terlarang. Seks itu terlarang atau seks itu kebutuhan. Itu sih. Kadang ada yang bilang pada akhirnya itu seks itu sebuah kebutuhan manusia. Tapi ada juga seks itu cuma bisa dilakukan tuh pas nikah gini. Ada. Itu tergantung perspektif kalian. Gue cuma menyampaikan perspektif gue, dan namanya juga cuma sharing gitu, ya kan. Takutnya nanti gue ditangkep gitu, maksudnya gitu. Karena bukan ditangkap, sorry, maksudnya tuh ditangkap tuh bukan digiring gitu, enggak. Ditangkap sama buzzer kali. Wah, ini giring opini parah nih. Padahal gue cuma menyampaikan bahwa hal yang kayak gitu tuh harus ada pendidikannya juga, bukan dilarang-larang gitu. Itu sih. Oke, itu aja dari sharing with dialog. Thank you yang udah nemenin di live ini. Jangan lupa dengerin terus podcast yang lainnya juga, ada Let's Talk About It di ID. Dan yang pastinya setiap Senin sampai Jumat di jam 9. Dan yang pasti adalah SWD yang akan selalu live di hari Selasa jam 9. Dan kalian juga bisa dengerin podcastnya di Spotify, Anchor, dan juga Apple Podcast hari Rabu jam 9 malam. Itu. Oh ya, jangan lupa follow Instagram DIU di @id_dialog, dan juga Twitternya sama, dan juga YouTube-nya juga Dialog ID. Oke, dan jangan lupa di follow ya kan, terus juga sebarin ke teman-teman gitu. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.